Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan yang terus kami rasakan, menyertai langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun untuk kami bisa lebih mengenal Kristus, lebih mengerti kehendak Tuhan yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengalaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17 yang demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 15 dan 16 tadi disebutkan bahwa kearifan seseorang dihubungkan atau berhubungan dengan caranya dia mempergunakan waktu. Seseorang disebut arif apabila dia dapat mempergunakan waktunya. Sebaliknya bila dia tidak dapat mempergunakan waktunya dengan baik, dia tidak dapat disebut orang yang arif, melainkan orang bebal. Ini selaras dengan yang tertulis dalam Kolose 4 ayatnya yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Orang yang arif, orang yang berhikmat dapat mempergunakan waktunya. Mengapa harus dipergunakan sebaik-baiknya? Karena kita dibatasi oleh waktu. Di dunia ini kita tidak disediakan waktu yang tidak terbatas. Dalam sehari saja kita hanya diberikan waktu 24 jam, tidak lebih. Kita pun tidak bisa meminta lebih, minta ditambah pun tidak bisa. Artinya di dalam kita beraktivitas ada waktu yang membatasi. Bahkan di dunia ini hidup kita pun dibatasi oleh waktu. Orang yang arif, orang yang berhikmat akan memilah kegiatan-kegiatan mana saja yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Mana yang akan menguntungkan dan mana yang merugikan. Setelah memilah, kemudian memilih. Dia akan memilih, hanya akan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menguntungkan, yang positif, yang baik. Di dalam kalimat pergunakanlah waktu yang ada, kata pergunakan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, menggunakan istilah exagorazo. Exagorazo, yang arti sebenarnya adalah menebus. Menebus sendiri memiliki arti membayar kembali. Sehingga yang dimaksudkan di dalam kalimat pergunakanlah waktu yang ada sebenarnya adalah tebuslah waktu yang ada. Maksudnya bagaimana menebus waktu? Saya berikan contoh. Dalam sebulan saya diberikan tugas macam-macam A, B, C, D ya. Agar lebih mudah, katakanlah saya diberi 30 tugas. 30 tugas yang harus saya selesaikan dalam tenggat waktu 1 bulan atau 30 hari. Bila dihitung, saya akan bisa menyelesaikan tugas saya tersebut tepat waktu apabila dalam sehari saya bisa menyelesaikan minimal 1 pekerjaan atau 1 tugas.
Itu hitung-hitungannya secara teori atau hitung-hitungan di atas kertas. Tetapi kenyataannya, realitanya, saya tidak akan bekerja selama 1 bulan penuh. Karena dalam sebulan itu ada hari libur. Baik libur hari Minggu ataupun libur hari-hari besar. Mungkin ada pula hari-hari di mana saya harus tugas di luar sehingga tidak dapat mengerjakan tugas saya yang tadi. Mungkin di situ ada hari-hari di mana saya sakit sehingga saya tidak dapat bekerja. Mungkin ada hari-hari saya harus mengambil cuti karena ada keperluan keluarga. Mungkin ada hari-hari di mana saya memang sedang enggan mengerjakan tugas itu. Akibatnya, agar saya tetap dapat menyelesaikan semua tugas saya tepat waktu sesuai tenggat yang ditetapkan, maka saya harus bekerja lebih keras. Saya harus bekerja sedemikian rupa untuk mengganti atau menebus waktu-waktu di saat saya tidak dapat mengerjakan tugas saya itu. Entah dengan sehari mengerjakan 2-3 tugas, merapal gitu ya. Entah dengan kerja lembur, entah dengan mengerjakan di rumah. Tetapi itulah yang mesti saya lakukan untuk menebus waktu saya yang terbuang. Dengan memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seefektif mungkin. Waktu sendiri di dalam bahasa Yunani itu ada 2. Kronos dan kairos. Yang dimaksud dengan kronos adalah waktu yang berjalan atau rangkaian waktu. Beberapa menit terangkai menjadi jam. Beberapa jam terangkai menjadi hari. Hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu selalu ada. Januari, Februari, Maret itu selalu ada. Itulah kronos. Rangkaian waktu yang kita jalani yang selalu ada. Dari kronos ini kemudian kita mengenal istilah kronologi untuk menjelaskan rangkaian peristiwa berdasarkan urut-urutan waktu. Kalau kronos itu selalu ada, selalu kita miliki, maka kairos tidak demikian. Kairos tidak selalu ada, karena makna kairos lebih merujuk pada kesempatan. Kesempatan tidak selalu muncul, tidak selalu datang, datangnya sewaktu-waktu, itu pun tidak tentu. Hari ini datang, mungkin dia baru akan datang lagi 10 tahun kemudian, atau malah tidak pernah datang lagi sama sekali. Kesempatan tidak selalu kita miliki, artinya tidak setiap saat kita miliki. Di Yunani ada patung yang dikenal dengan nama Kairos. Patung ini menggambarkan seseorang dalam tampilan yang unik di bagian kepalanya. Di depan ini tumbuh rambut yang panjang. Tetapi di bagian belakang kepalanya itu tidak tumbuh rambut sama sekali, alias gundul. Maksud dari gambaran patung Kairos yang seperti ini adalah untuk mengajarkan agar orang-orang menangkap kesempatan ketika ia datang. Menangkap Kairos ini ketika dia datang. Jangan dibiarkan lewat ketika Kairos itu mendatangimu. Menangkap ketika datang dengan cara menangkap atau menarik rambutnya yang panjang tadi di depan. Karena ketika dia sudah lewat, sudah berlalu, tidak ada lagi yang bisa ditangkap. Karena bagian belakang kepalanya ini kan gundul, licin, tidak ada rambutnya. Tidak ada yang bisa ditangkap lagi, alias kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ternyata istilah waktu yang dipergunakan di dalam Efesus 5 ayat 16 itu adalah kairos,
bukan kronos yang lebih condong kepada kesempatan. Jadi pergunakanlah waktumu, artinya kita diminta untuk mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Jangan disia-siakan. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Mengapa harus seperti itu? Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah jahat? 2 Timotius pasalnya yang ketiga menggambarkan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Di situ disebutkan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, tidak peduli dengan agama, tidak mau mengasihi, dan masih banyak lagi. Itulah gambaran manusia di akhir zaman, di hari-hari yang kita jalani saat ini. Mengapa bisa begitu? Ya karena si jahat sedang bekerja dengan giatnya. Bahkan di dalam Wahyu 12 ayat 12 disebutkan bahwa ia tahu, si jahat ini tahu, waktunya sudah singkat. Inilah mengapa si jahat bekerja dengan luar biasa, bekerja keras karena dia tahu waktunya sudah singkat. Maka dari itu muncullah hari-hari yang jahat. Kalau iblis saja tahu waktunya sudah singkat, mestinya kita juga tahu kalau waktu kita juga tinggal sedikit. Ibrani 10 ayat 37 di situ dituliskan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dituliskan bahwa waktu kita tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit, maka dari itu pergunakanlah sebaik-baiknya. Bagaimana supaya kita bisa mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya? Ayat 7 menjelaskan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak akan bisa mempergunakan waktu kita kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Sehingga tidak bisa tidak mengerti dan memahami kehendak Tuhan mestinya menjadi visi yang harus digapai oleh setiap orang percaya. Karena betul tidaknya kita mempergunakan waktu akan diukur dari situ apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Tebuslah waktumu, karena setiap kita pastilah memiliki waktu-waktu yang terbuang. Setiap kita pasti pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena setiap kita pasti pernah melakukan sesuatu yang tidak berguna, perbuatan yang sia-sia, bahkan perbuatan dosa, di mana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih-lebih waktu yang kita jalani saat kita masih belum bertobat, saat kita masih di luar Kristus. Dan itulah yang harus kita tebus. Waktu yang sia-sia itulah yang harus kita tebus dengan bekerja lebih keras lagi. Pekerjaan seperti yang dimaui Tuhan. Orang yang arif akan memilah apa-apa yang akan dikerjakannya. Memilah berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang arif tidak akan menghabiskan waktunya untuk berputus asa ketika menghadapi kegagalan, tetapi dia akan berupaya untuk segera bangkit. Orang arif tidak akan mengisi hari-harinya dengan memikirkan kebencian terhadap saudaranya, tetapi dia akan mengupayakan perdamaian. Orang arif tidak akan menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan sepanjang waktu, karena menyadari bahwa berkarya itu jauh lebih baik. Orang arif tidak akan menghabiskan waktunya dengan melihat konten-konten yang tidak bermanfaat di HP-nya, tetapi dia akan memanfaatkan gadgetnya untuk mengakses informasi yang bermanfaat, yang membangun, termasuk membangun imannya. Pergunakanlah waktumu, karena ketika waktu itu masih ada, artinya kesempatan masih diberikan kepadamu.
Kesempatan yang sewaktu-waktu bisa hilang dan kita tidak bisa menangkapnya lagi. Jangan sia-siakan bila kita masih berkesempatan untuk mengasihi pasangan kita, keluarga kita, berkesempatan untuk menghormati orang tua kita, berkesempatan mendidik anak-anak kita, berkesempatan untuk bekerja, berkesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, berkesempatan untuk mengampuni dan berdamai dengan orang lain, berkesempatan untuk berbagi kepada orang lain, menolong orang lain. Itu semua adalah kesempatan yang saat ini masih diberikan Tuhan kepada kita. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan selagi kita masih bisa menangkapnya. Karena waktu kita sudah sedemikian sedikit, bahkan sangat sedikit. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam waktu-waktu yang kita pergunakan di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas renungan pada saat ini yang boleh kami terima, boleh kami dengar. Kiranya renungan ini boleh menginspirasi kami, boleh menyadarkan kami, boleh memberikan pencerahan kepada kami, sehingga ke depan kami boleh mempergunakan waktu kami dengan bijaksana, mengisi hari-hari kami, menebus waktu yang pernah kami sia-siakan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kami melakukan atau memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami senantiasa, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam renungan yang akan datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.